Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Agusriani, NIM 872031815129, Prodi Pendidikan Ekonomi, semester 7, Fakultas Ilmu Pendidikan, mata UTS Pengelolaan Pendidikan, dosen pengampu yaitu Ibu Eka Putri, SPD, MPDE. Saya akan menjelaskan tentang mata UTS ini. 1. Mengapa pengelolaan pendidikan penting diperhatikan? Permasalahan apa saja yang terjadi perhatian dalam pengelolaan pendidikan dan bagaimanakah pengelolaan pendidikan yang dinamis tersebut? Dinamika di dalam kelas adalah stimulus manajemen konflik bagi siswa. Konflik-konflik yang terjadi di dalam kelas jika tidak ditangani oleh guru dengan cepat akan berdampak negatif bagi siswa. Perencanaan kelas, kurikulum sebagai program umum harus diterjemahkan menjadi program-program yang konkret dengan mengaitkannya menurut waktu yang tersedia, yang dapat berbentuk program tahunan, program semester atau caturwulan, program bulanan, program mingguan, dan bahkan mungkin pula berupa program harian. B. Pengorganisasian kelas. Program kelas sebagai rencana kerja harus bersifat realistis dalam arti benar-benar dapat dilaksanakan dan dengan tujuan yang realistis pula dalam arti benar-benar dapat diwujudkan. C. Pengarahan kelas. Setelah program dan organisasi disusun, selanjutnya kegiatan dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan itu harus diusahakan untuk tidak menyimpang dari rencana atau program yang sudah disusun. D. Koordinasi kelas. Koordinasi kelas diwujudkan dengan menciptakan kerjasama yang didasari saling pengertian akan tugas dan peranan masing-masing. Koordinasi yang efektif memungkinkan setiap personil menyampaikan saran-saran dan pendapat-pendapat dan gagasan-gagasan baik dalam bidang kerjaannya sendiri maupun kerjaan orang lain. E. Komunikasi kelas. Komunikasi antar personal di kelas dapat berlangsung secara formal di dalam rapat atau musyawarah dan diskusi-diskusi, dan dapat pula diwujudkan secara informal atau hubungan pribadi dalam setiap kesempatan di dalam dan di luar kelas atau sekolah. F. Kontrol kelas. Dalam bentuk konkret, kontrol dilakukan terhadap realisasi jadwal pengajaran, disiplin guru, dan disiplin murid, pelaksanaan tugas murid, partisipasi tiap personal dalam program kelas, dan lain-lain. 2. Penataan ruang dan alat pengajaran. A. Pengaturan ruang belajar. Dalam pengaturan ruang belajar, hal-hal berikut perlu diperhatikan. 1. Ukuran dan bentuk kelas. 2. Bentuk serta ukuran bangku dan meja siswa. 3. Jumlah siswa di dalam kelas. 4. Jumlah siswa di dalam setiap kelompok. 5. Jumlah kelompok di dalam kelas. 6. Komposisi siswa dalam kelas. 2. Jelaskan 8 standar acuan pendidikan dan apa yang dimaksud dengan MBS. 8 standar nasional pendidikan. 1. Standar isi. 2. Standar proses. 3. Standar kompetensi lulusan. 4. Standar pendidik dan tenaga pendidikan. 5. Standar sarana dan prasarana. 6. Standar pengelolaan. 7. Standar pembiayaan. 8. Standar penilaian pendidikan. 3. Apa perbedaan pengelolaan pembelajaran dengan pengelolaan kelas? Mengapa dibutuhkan pengelolaan kelas? Dan seperti apakah pengelolaan kelas yang baik menurut saudara? Pengelolaan kelas yang baik sangat menentukan kualitas kegiatan belajar mengajar. Bila kualitas belajar dan mengajar baik, maka peserta didik juga akan mendapatkan tingkat pemahaman yang baik. 2. Mengantisipasi kondisi kelas, kondisi semua siswa dengan baik secara fisik maupun psikis, termasuk siswa yang terlambat masuk ke dalam kelas. Sebelum siswa benar-benar siap, jangan memulai mengajar.
Ada kalanya saat kita masuk kelas, suasana kelas sangat gaduh atau anak berjalan ke sana kemari dari tempat duduk mereka. Sebagai pendidik, kita tidak boleh menoleransi hal ini. 3. Tetapkan aturan dengan tegas namun bersahabat. Saat ada siswa melakukan pelanggaran, kita harus tegas dalam memberikan konsekuensi sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Alangkah lebih baik bila aturan dibuat bersama siswa sejak awal tahun ajaran, saat membuat suatu aturan dan metode pemberian konsekuensi. Kita perlu mengajak siswa untuk bekerja sama, sehingga saat mereka melakukan pelanggaran dan menerima konsekuensi, mereka bisa menerimanya dengan baik. 4. Pastikan siswa tetap fokus. Beberapa siswa mungkin tidak fokus dengan materi yang kita berikan. Ada banyak sebab mengapa siswa bisa tidak fokus pada pelajaran, bisa karena ngantuk, bosan, capek, dan sebab lainnya. Sebagai pendidik, kita harus memiliki banyak cara agar siswa tetap fokus memperhatikan saat pembelajaran. 5. Serius tapi santai. Mulailah mengajar dengan serius. Bila sudah berhasil mengiringi siswa dalam suasana demikian, atur irama pembelajaran menjadi santai, kemudian serius lagi, dan begitu seterusnya. Kalau serius melulu, siswa akan ngantuk atau bosan mengikuti pelajaran. 6. Bersemangat sejak awal pembelajaran. Sejak awal pembelajaran kita perlu menunjukkan semangat yang baik. Jangan sampai kita terlihat lelah, mengantuk, sedih, dan keadaan hati yang tidak baik lainnya. Perasaan negatif bisa membuat siswa kehilangan semangat sebagai pendidik. Kita perlu belajar mengelola emosi. Keterampilan pendidik dalam mengelola emosi bisa membuat siswa merasa nyaman dan lebih bersemangat dalam belajar. 7. Posisi berdiri ketika mengajar. Ketika mengajar, guru perlu mengatur posisi berdiri. Ini bertujuan untuk mengendalikan siswa keseluruhan. Jangan itu saja siswa yang menjadi pusat perhatian guru. Selain itu, guru jangan terlalu sering membelakangi siswa karena menulis di papan tulis. Nomor 4. Apakah yang dimaksud dengan pengelolaan peserta didik dan bagaimanakah cara mengembangkan minat peserta didik? Jelaskan dengan contoh. Pengertian pengelolaan peserta didik siswa dalam hal ini, pengelolaan peserta didik menurut Handayat Sutopo dan Wasti Sumanto 1982 adalah merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga. Perencanaan peserta didik menyangkut perencanaan penerimaan siswa baru, kelulusan, jumlah putus sekolah, dan kepindahan. Perencanaan peserta didik akan langsung berhubungan dengan kegiatan penerimaan dan proses pencatatan atau dokumentasi data pribadi siswa, yang kemudian tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan pencatatan atau dokumentasi data, hasil belajar, dan aspek-aspek lain yang diperlukan dalam kegiatan kurikuler dan kokurikuler. Perencanaan terhadap peserta didik meliputi kegiatan A. Sistem penerimaan peserta didik baru, B. Kriteria penerimaan peserta didik baru, C. Analisis kebutuhan peserta didik baru, D. Rekrutmen peserta didik, E. Seleksi peserta didik, F. Orientasi, G. Penempatan peserta didik atau pembagian kelas, H. Pembinaan dan pengembangan peserta didik, I. Pencatatan dan pelaporan, J. Kelulusan dan alumni. Nomor 5. Menurut saudara, mengapa dibutuhkan revisi atau perubahan atau pengembangan kurikulum, dan siapa saja yang harus terlibat dalam penyusunan kurikulum? Idealnya dalam pengembangan suatu kurikulum, ada 5 hendaknya pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum tersebut. A. Peranan para administrator pendidik.
Peranan para administrator di tingkat pusat dalam pengembangan kurikulum adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar, serta program inti kurikulum atau Sukma Dinata 2004. Kerangka dasar dan program inti tersebut akan menentukan minimum course yang dituntut. Atas dasar kerangka dasar dan program inti tersebut, para administrator daerah dan administrator lokal mengembangkan kurikulum sekolah bagi daerahnya yang sesuai dengan kebutuhan daerah. B. Peranan para ahli. Pengembangan kurikulum membutuhkan bantuan pemikiran para ahli, baik pendidikan ahli kurikulum maupun ahli bidang studi atau disiplin ilmu. Dengan mengacu pada kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah, baik kebijaksanaan pembangunan secara umum maupun pembangunan pendidikan, perkembangan tuntutan masyarakat dan masukan dari pelaksanaan pendidikan dan kurikulum yang sedang berjalan. Para ahli pendidikan memberikan alternatif konsep pendidikan dan model kurikulum yang dipandang paling sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. C. Peranan guru. Guru adalah sebagai perencanaan, pelaksana, dan pengembangan kurikulum bagi kelasnya. Sekalipun ia tidak mencetuskan sendiri konsep-konsep tentang kurikulum, guru merupakan penerjemah kurikulum. Dia yang mengolah, meramu kembali kurikulum dari pusat untuk disajikan di kelasnya. Oleh karena itu, guru bisa dikatakan sebagai barisan pengembangan kurikulum yang terdepan. Adapun peran guru dalam mengembangkannya. D. Peranan orang tua murid. Peranan mereka dapat berkenaan dengan dua hal. Pertama, dalam penyusunan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum mungkin tidak semua orang tua dapat ikut serta, hanya terbatas kepada beberapa orang saja yang mencakup waktu dan mempunyai latar belakang yang memadai. Kedua, dalam pelaksanaan kurikulum diperlukan kerjasama yang sangat erat antara guru dengan peran orang tua murid. Sebagian kegiatan belajar yang dituntut kurikulum dilaksanakan di rumah, dan orang tua mengikuti atau mengamati kegiatan belajar anaknya di rumah. E. Peran komite sekolah. Komite sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan atau sebutnya BP3. Secara substansial, kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan. Yang membedakan hanya terletak pada mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.